Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan ya, kami dari LDK Alkafi UMP. Di sini tuh ada obral ya. Obral itu adalah obral Ramadan LDK Alkafi UMP 2025. Nah, kali ini kami sudah ada pematerinya ya. Sebelum kita memperkenalkan pemateri terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu saya Rehno Senaida dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan pemateri kali ini dalam obral LDK Alkafi, yaitu dengan nama Pauline Hapsari. Nah, beliau tuh Masya Allah ya, pengalamannya sungguh-sungguh luar biasa gitu. Dan pastinya banyak prestasi yang sudah didapatkan sama Kak Pauline ini sendiri. Nah, saya akan bacakan beberapa prestasi yang sudah Kak Pauline dapatkan ya. Yang pertama yaitu the first best speaker and the most active participation of international debating competition IDC 2024. Kemudian itu the first winner gold medal of scientific paper competition. Kemudian 3 the best research contents of international academic poster. Kemudian 4 second best non-academic graduation of the university 2025. Nah, kali ini kami dalam obrolan kali ini ya Kak Pauline, selamat bergabung dalam obrolan ke LDK Alkafi UMP itu sendiri, yaitu akan membawakan tema yaitu ngaji atau ghibah itu sendiri Kak Pauline. Nah, mungkin dari sini dari teman-teman semua, apa sih ngaji atau hibah itu sendiri ya? Nah, kali ini kan kita di bulan Ramadan kali ini sudah hari ke berapa? Hari ke-2. Ya, hari kedua di bulan Ramadan. Nah, di sini obrolan kali ini itu membahas terkait hibah. Nah, mungkin dari Kak Pauline sendiri itu bisa menjelaskan dulu nih Kak, kenapa ya kalau kita orang lain tuh lebih seru dibanding ngaji gitu? Apa karena ada unsur drama di dalam obrolan itu sendiri atau di dalam hibah itu sendiri? Ya, jadi kita santai aja ya. Yeah. Kenapa sih kita tuh ketika lagi puasa ataupun di luar puasa, tapi spesifiknya sekarang lagi kondisinya puasa ya. Yeah. Kenapa gibah itu terasa lebih menyenangkan dan terasa lebih asik gitu ya dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain, contohnya seperti mengaji. Nah, seperti kita ketahui secara emosional kegiatan gibah itu memberikan suatu rewarding kepada diri kita atau memberikan banyak sekali esensi kejutan ya. Contohnya kalau misal di dalam gibah itu kan ada banyak sekali informasi-informasi baru ya, yang kita tuh tadinya nggak tahu terus tiba-tiba tahu, kayak hot news gitu lah ya. Misalnya kayak teman-teman, aku punya hot news, itu kan pasti ada sensasi kejutan di situ. Yang dimana ketika kita ngerasa ada sensasi kejutan, otomatis otak kita ngerasa pleasure, otak kita merasa terpenuhi kebutuhannya gitu. Jadi merasa ada sensasi tertentu yang membuat kita bahagia pada titik-titik tertentu. Nah, sedangkan kalau kegiatan seperti ngaji gitu ya, kemudian murojaah dan lain sebagainya, itu tuh terkesan membutuhkan lebih banyak fokus tentunya. Ya, betul. Membutuhkan lebih banyak fokus, membutuhkan lebih banyak energi, dan membutuhkan lebih banyak ruang untuk bisa konsentrasi gitu kan. Jadi lebih cenderung kaku dan serius gitu ya, padahal seharusnya mah tidak seperti itu gitu. Jadi pada intinya ya sebenarnya karena seru dan sensasinya itu loh yang dicari dari hibah gitu. Yeah. Berarti kalau dalam hibah itu sendiri itu lebih kayak diseru dan ramai pembahasan topik itu sendiri ya Kak? Betul. Ya, oke. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu sebenarnya hibah itu seberapa bahaya sih? Cuma sekedar ngomongin orang kan? Apakah akan membawa kita kepada hal yang kurang baik atau itu memang perlu untuk kehidupan kita? Sebaiknya perlu kita hindari atau terus-terusan kita ikutin gitu Kak? Ya, jadi kalau kita ngobrolin seberapa bahaya ghibah itu tentunya sangat bahaya, pasti sangat bahaya. Dan sebenarnya pada dasarnya ya kita semua secara umum itu pasti tahu hakikatnya ghibah itu satu tidak diperbolehkan, yang kedua juga pasti akan banyak sekali kemudaratan yang pasti terjadi gitu. Jadi ketika ditanya ghibah nih bahaya apa enggak sih gitu kan, otomatis bahaya banget.
utamanya untuk tali persaudaraan. Itu sudah pasti sangat membahayakan ya. Sebagaimana kita tahu, banyak sekali konflik, banyak sekali perpecahan persaudaraan ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul itu dimulai dari gibah. Gibah-gibah kecil yang sebenarnya mungkin kita nggak bermaksud ya untuk memecah persaudaraan, kita nggak bermaksud juga untuk mencari permasalahan, tapi karena kita terlalu asik di dalamnya, kita merasa bahwa kita aman dalam melaksanakan gibah itu, jadi ya kita larut-larut aja. Dan terlepas dari itu semua, kita juga harus mereminder diri kita ya. Kalau misalnya Raihana juga pasti tahu nih ayat di dalam Quran di surat apa, Raihana tahu nggak? Di surat Al-Hujurat. Ada ya. Di surat Al-Hujurat ya, ayat ke-12. Nah, yang bunyinya saya izin bacakan ya. Iya, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, dari sini udah jelas banget ya kalau misalnya ada larangan, bukan sekedar larangan gitu, tapi emang benar-benar harus dipatuhi lah pasti. Allah menurunkan setiap ayat, Rasulullah menyabdakan setiap hadis, itu juga pasti ada maksud dan tujuan yang terbaik bagi setiap hambanya. Sebagaimana di surat Al-Hujurat ayat 12 ini, saya izinkan bacakan artinya ya. Saya izin baca juga. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Ya. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah juga ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, tentu kamu merasa jijik, bukan? Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan juga Maha Penyayang. Jadi dari sini sebenarnya mudah sekali ya bagi kita sebagai seorang muslim untuk bisa menyimpulkan esensi dari ghibah itu seperti apa. Sudah jelas sangat amat dilarang, dan prasangka-prasangka yang timbul di dalam hati itu sebagian besar pasti akan menjurus kepada keburukan, kemungkaran. Oke, Insya Allah ya, betul banget tadi sebagaimana yang udah dijelaskan ya sama Kak Pauline sendiri dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, untuk selanjutnya, di bulan Ramadan kali ini kan banyak ya Kak, perkumpulan-perkumpulan kayak pedagang-pedagang, kemudian banyak kajian-kajian yang mungkin sebelum kajian tuh kita ngumpul dulu nih sama teman-temannya gitu loh. Kayak kita mau ada kajian tapi kita ngumpul, mungkin kan namanya cewek ya, kadang kan mudah banget untuk berucap, entah itu di kayak kejelekan mungkin, atau mungkin kayak tiba-tiba tuh nggak tanpa sadar tuh kayak ngomongin orang gitu kan. Itu salah satu termasuk tadi ya, masuk ke ghibah itu sendiri. Nah, dalam bulan Ramadan kali ini kan banyak tuh cewek-cewek yang ikut kajian sana sini gitu kan. Nah, kenapa itu justru di bulan Ramadan kali ini tuh ghibah itu malah semakin meningkat? Apa karena lebih banyak kumpul dan ngobrolnya? Nah, hal yang mungkin jadi pertanyaan di sini tuh, kenapa kok bisa di Ramadan kali ini, apakah ghibah itu sendiri menjadi meningkat? Karena ya tadi kembali ke yang tadi saya jelaskan ya Kak Pauline. Dan untuk salah satu menghindarinya itu bagaimana Kak? Mungkin boleh dijelaskan? Iya, benar banget ya. Jadi betul apa adanya bahwa kenapa di bulan Ramadan gitu ya, bulan yang penuh dengan kesucian, keberkahan, dan juga penuh dengan kegiatan-kegiatan ibadah, kok malah kegiatan ghibah ini meningkat seperti itu. Ini kenapa bisa terjadi? Nah, betul tadi seperti yang sudah Raihana sampaikan ya, karena ada banyak momen ya sebenarnya di situ ada banyak sekali momen yang dimana membuat orang-orang yang tadinya jauh jadi dekat, orang yang jarang bertemu jadi ketemu. Karena kan ada momen bukber pasti ya, ada tarawih, kemudian ada silaturahim dan lain sebagainya. Intinya diawali dengan adanya momen itu tadi. Kemudian kenapa sih bisa malah jadi meningkat gitu ya? Bukannya momen ini kita gunakan sebagai situasi-situasi yang meningkatkan keimanan kita, meningkatkan keilmuan kita, tapi ya karena itu
seringkali kita ketika sedang melaksanakan puasa, kita ngerasa dosa kita nih lagi terus dikurangi gitu. Karena posisinya itu kita lagi puasa. Jadi ketika kita lagi melakukan suatu dosa yang lain, ada mindset di mana bahwa ya kan aku juga lagi puasa nih, itu kan dosaku udah lagi kekurang gitu. Dosaku udah lagi kekurang. Jadi merasa aman-aman aja ketika kita ngomongin dikit nggak masalah kali ya gitu. Nyerempet dikit nggak masalah kali ya gitu kan. Jadi itulah yang jadi kita mindset yang perlu kita perbaiki gitu. Bahwasannya seharusnya gitu ya, kalau misalnya kita lagi puasa itu mindsetnya adalah justru kita harus bisa lebih berhati-hati, ya kan? Karena kita lagi puasa ya justru kita harus lebih berhati-hati nih dalam bertindak tanduk gitu. Kira-kira ketika saya melakukan hal A, apa ya akibatnya? Ketika saya melakukan hal B, apa ya akibatnya? Bukannya justru malah ya udah sih ini kan lagi bulan puasa, Allah Maha Pengampun gitu kan. Sekali-kali sedikit-sedikit nggak masalah lah gitu. Bukan kayak gitu kan konsepnya itu. Jadi inilah yang kita harus bisa merubah mindset gitu, bahwasanya jangan sampai kita menyelam sambil minum air gitu ya. Maksudnya dalam hal sesuatu yang kurang baik, contohnya dalam hal ghibah ini kayak gitu. Ya, oke. Baik Kak, Insya Allah ya tadi terkait ghibah itu sangat-sangat banyak ya penjelasan dari Quran, kemudian cara kita menghindari ghibah itu sendiri ya teman-teman semua. Nah, untuk kali ini saya akan untuk gimana caranya strategi anti ghibah gitu ya Kak Pauline. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman di sini mungkin kepo banget kan ya dengan bagaimana sih kita, terutama yang cewek-cewek gitu ya, akhwat gitu, pasti kan nggak mungkin dalam sehari itu kayak apa ya ngobrol gitu lah ya, kayak mungkin mulutnya pengen buat ngomong gitu. Nah, di sini tuh kita akan saya akan bertanya kepada Kak Pauline sendiri untuk strategi kita itu untuk anti ghibah biar kayak para akhwat gitu lah ya, nggak cuma akhwat sih tapi pasti ikhwan juga ya sesekali mungkin ya Kak. Nah, ini caranya anti ghibah biar kita itu nggak mudah untuk kayak ngomongin orang, itu gimana Kak caranya, dan biar kayak misal nih, karena kita kan sedang podcast nih kayak obrolan gini, nah pasti teman-teman semua yang di rumah gitu kan bisa sambil dengerin juga podcast kita. Nah, mungkin tanpa nantinya nggak mendengarkan podcast yang udah kita buat, biar terus-terusan kita tuh ingat bahwa ghibah itu nggak boleh loh. Kemudian ada ayat Al-Quran yang udah dijelaskan banget dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 gitu. Nah, itu gimana Kak? Mungkin trik atau strategi, tips agar kita itu nggak mudah untuk ngibahin orang gitu. Oke. Ya, jadi ini penting banget ya pertanyaannya. Jadi gimana sih cara kita untuk bisa, setidaknya mungkin ada yang merasa kayaknya nggak mungkin deh kalau kita 100% terbebas gitu. Tapi kalau kita niat insya Allah pasti bisa ya. Jadi gimana caranya kiat-kiat kita supaya terbebas dari yang namanya ghibah. Yang pertama, kita harus menyadari bahwasannya kita ini harus lebih sibuk ya mengukur kadar diri kita di hadapan Allah ketimbang kita mengukur kadar orang lain, seperti itu. Jadi dikembalikan bahwa adanya self awareness ya, atau kesadaran diri bahwasanya saya ini tidak boleh merasa lebih baik sedikit pun di atas orang lain. Nah, kalau tips dari saya, dan alhamdulillah sejauh ini berfungsi gitu ya bagi diri saya, yakni adalah ketika kita dihadapkan suatu hot news gitu ya, ataupun kita mendengar suatu desas-desus nih ya dari luar gitu kan. Ketika kita dihadapkan sosok orangnya itu adalah lebih tua dari kita, yang sedang dibicarakan ini, yang kita nyaris terjun ke dalam ghibah itu, kita harus berpikir bahwasanya ketika orang ini lebih tua dari kita, otomatis Allah telah menjadikan kehidupan dia lebih lama dari kita, otomatis ibadah dia pasti lebih banyak dari kita. Itu adalah bentuk dari husnuzon kita kepada orang lain. Jadi ketika kita melihat orang lain yang lebih tua daripada kita, entah apapun background beliau, entah apapun yang beliau lakukan, kita punya perasaan bahwa kita nggak lebih baik dari beliau. Kenapa? Karena beliau sudah hidup lebih lama dari kita. Artinya beliau sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah lebih lama dibandingkan kita. Beliau sudah beribadah lebih dulu daripada kita, jadi otomatis pahala beliau pasti lebih banyak dibandingkan kita. Itu bentuk dari husnuzon. Kemudian bagaimana ketika kita dihadapkan dengan orang yang lebih muda? Karena kan kadang kita merasa apa ya, bangga hati ya ketika kita lebih tua, dituakan, kita merasa experience atau pengalaman kita lebih banyak dan lain sebagainya. Jadi kita merasa ya pasti lebih baik lah diri kita daripada anak-anak yang lebih muda gitu kan.
Tapi kalau mindset dari saya, ketika kita dihadapkan dengan orang yang lebih muda, mindsetnya adalah, oh mereka ini hidupnya lebih sebentar dari saya nih sekarang nih ukurannya. Jadi artinya dosa mereka lebih sedikit. Okay. Dosa mereka selama di dunia artinya lebih sedikit daripada saya yang sudah hidup lebih lama dibandingkan anak ini kayak gitu. Jadi artinya dari sini tidak ada celah bagi kita ketika kita mendapati ada potensi-potensi ghibah yang datang ke kita. Kalau kita lihat orangnya lebih tua, ya tadi kembali lagi bahwa mereka pasti pahalanya insya Allah lebih banyak daripada kita. Dan ketika yang kita dapati itu adalah lebih muda, insya Allah dosa mereka lebih sedikit daripada kita. Kemudian untuk lebih menahan diri ya supaya kita tidak melakukan perbuatan ghibah itu adalah ketika kita ingin berucap, kita kembalikan kepada diri kita. Apakah kita ingin ada orang lain di luar sana yang mengatakan hal yang serupa seperti apa yang akan kita katakan? Apakah kita ingin diperlakukan dengan hal yang sama? Nah, ya, pastinya nggak mau kan? Ya, dan pastinya kita ngerasa, aduh jangan sampai deh aku kayak giniin gitu kan. Betul. Tapi terlepas dari tips dan trik itu semua, kembali lagi kepada niat. Ya, karena niat itu basic atau dasar ya dari segala perbuatan. Jadi percuma kalau misal niat kita itu hanya sekedar menjalani tips and trik, tapi jauh dari situ kita harus punya niat lillahi ta'ala karena Allah gitu. Kita merasa kita diawasi oleh Allah, kita merasa bahwa setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan kita merasa bahwa setiap kata yang kita ucapkan itu akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jadi kembali lagi kepada niat kita dan merasa kita diawasi oleh Allah setiap kita berbicara seperti itu. Ya betul Mbak, tadi ya yang Kak Pauline jelaskan bahwasanya tips anti ghibah itu adalah kalau kita ngelihat yang lebih tua, kita lihat bahwa beliau itu lebih banyak pahala gitu ya, karena beliau juga lebih lama hidupnya daripada kita. Sedangkan kalau kita ngelihat yang lebih muda, kita harus berpikir bahwa dia itu hidupnya masih baru kemarin gitu, pasti pahalanya juga banyak, kemudian dosa pun sedikit. Makanya tips agar kita anti ghibah itu salah satunya kita ini ya harus melihat gitu antara yang lebih tua kemudian yang lebih muda gitu, agar kita itu dalam hati itu cukup bahwa aku ya memperbandingkan bahwa diriku itu harus lebih baik daripada diriku yang kemarin kayak gitu. Iya, mungkin betul. Tips agar cara kita tanpa ngomongin orang gitu ya, mungkin salah satunya dengan kita berpikir bahwa aku harus memperbaiki diri, bahwasanya dalam bahasa Arab sendiri itu muhasabatun nafsi ya Kak. Iya, muhasabatun nafsi adalah mengintrospeksi diri bahwasanya diriku yang lebih utama untuk diperbaiki gitu. Oke. Nah, untuk kali ini Kak, karena kita kan di bulan Ramadan nih Kak. Nah, pastinya kalau di Ramadan itu sendiri kan arti dari bulan puasa Ramadan itu sendiri bahwasanya kita harus menahan diri kita dari haus dan lapar. Nah, kalau kita ketautkan dengan ghibah itu sendiri, kalau ghibah itu sendiri kan itu ya tadi ngomongin orang. Nah, salah satunya tips tadi itu kan kita udah banyak banget ngobrolin bahwasanya tips agar kita anti ghibah. Caranya tadi udah jelaskan banget juga sama Kak Pauline, kemudian dijelaskan dalil Qur'annya juga jelas banget. Kemudian untuk kalau kita sambungkan dengan bulan puasa Ramadan itu sendiri, menahan diri dari hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu kan banyak ya Kak, nggak cuma ya embel-embel yang pada umumnya. Nah, kalau kita ketautkan dengan hibah itu sendiri kan sama aja kita kayak punya rasa untuk ngomong, itu kan termasuk hawa nafsu diri kita. Nah, kalau kita di bulan Ramadan kali ini kita hindari dari hibah itu sendiri, apakah bisa? Maksudnya kayak puasa ghibah gitu loh, kayak kita menahan diri untuk tidak ghibah dalam Ramadan kali ini, agar Ramadan puasa kita ini itu bisa berkah, barokah, dan nggak ada ya itu merasa tadi yang kata Kak Pauline kan, merasa bahwa aku lagi puasa lah kesempatan nih aku ngelakuin kejelekan-kejelekan. Biasanya kan dia karena dalam instingnya dia itu berpikiran bahwa aku lagi puasa, pasti dosa-dosaku yang lalu pasti udah jelas diampuni kan. Padahal kan tadi gitu Kak, apakah ada puasa hibah itu sendiri untuk menahan dari hibah itu sendiri? Pasti karena tadi ya seperti yang Raihana sampaikan bahwasanya apa sih keterkaitan antara puasa menahan diri dengan ghibah gitu ya. Sedangkan puasa itu kan menahan diri dari hawa nafsu gitu kan. Posisinya ghibah itu potensial ya, atau berpotensi terjadi ketika berpuasa lebih tinggi, karena memang ketika kita puasa itu kan notabene kita merasa lapar ya, kita merasa haus secara
fisik dan secara psikologi pun ketika kita merasa lapar dan kita merasa haus di waktu yang bersamaan, emosional kita pasti lebih mudah tersenggol gitu. Jadi kita akan lebih mudah emosional karena tadi kita merasa lapar, kita merasa haus, kita merasa lelah gitu kan dalam kurun waktu yang cukup lama gitu. Jadi kita diberikan challenge gitu ya, tantangan ujian dari Allah bahwasanya dalam kurun waktu ini nih kira-kira kamu bisa nggak mengontrol diri kamu nih untuk tidak melakukan hal-hal yang memang tidak diperbolehkan. Jadi kaitannya itu tadi ya, karena puasa itu kita menahan diri dari hawa nafsu, dari rasa lapar, dari rasa haus, rasa lelah yang tadi secara psikologi pun ketika kita lapar, ketika kita haus, kita lebih gampang kesenggol, kita lebih gampang tersentuh gitu ya. Jadi ketika dipancing sedikit pasti langsung letoy gitu bahasanya. Jadi ya itu kalau misal ditanya apakah bisa, oh ya tentu pasti bisa dong, karena kembali lagi ke tadi ya sebenarnya poinnya itu kembali kepada dasarnya ya, kembali kepada dasarnya bahwasanya kita kembalikan kepada niat kita berpuasa dan kita merasa sebenarnya jangan sampai kita merasa kita diawasi Allah tuh hanya karena saat berpuasa ya. Tapi ya sejatinya kita kembalikan mindset kepada diri kita bahwasanya jadikanlah bulan puasa ini justru bulan kehati-hatian kita dalam bertingkah laku, dalam berucap, serta dalam bertindak tanduk keseharian gitu. Karena seperti kita ketahui ya, bulan puasa nih bulan penuh berkah. Sayang sekali rasanya ketika kita tahu bulan ini penuh berkah, tapi kita masih penuhi dengan hal-hal yang useless gitu, yang nggak ada manfaatnya kayak gitu. Oke Kak, siap. Betul banget ya tadi. Nah untuk kali ini, kalau semisal nih Kak, kalau kita kan biasanya nih, apalagi kita mahasiswa gitu ya, pasti kan sering ngobrol gitu, sering ngumpul-ngumpul kayak nugas gitu kan. Selain di bulan kita, maksudnya keseharian kita kalau mahasiswa pasti nugas ngumpul bareng kayak gitu kan. Nah di situ pasti nggak pernah, selalu terselip bahwa kita tuh ya sesekali kayak ngomongin A, B, C atau apa gitu. Nah ketika posisinya, contoh dulu ya Kak, misal nih dalam gerombolan itu tuh kita berlima gitu. Nah misal dalam 5 orang itu, 4 ini tuh dia suka gosip gitu loh, suka ngomong-ngomong hibah atau apa. Nah yang satunya tuh dia mungkin pengen nasihatin, tapi kan pasti namanya teman-teman apalagi sama-sama cewek nggak enak ya, kayak takutnya dia sakit hati, takutnya aku dijauhin sama dia nih kayak gitu. Nah salah satu tips atau cara agar dia itu merasa bahwasanya enak loh aku ngomongin ini, kan kita bahwasanya kalau kita masuk ke amar ma'ruf nahi mungkar itu kan kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah kalau kita kaitkan dengan itu, ketika kita melihat teman-temannya gosip atau apa, nah biar dia tuh ngerasa enak dan biasa aja dalam mengajak, kemudian cara dia menyampaikannya itu bagaimana Kak? Agar sama-sama 4 orang ini tuh nggak sama-sama tersinggung, kemudian tetap kayak merasa bahwa temanku ini loh, dia cara menyampaikannya tuh halus, nggak yang tiba-tiba langsung ini nggak boleh, ini nggak boleh. Mungkin ada tips atau caranya biar kita itu dalam menyampaikan apa itu ghibah, gosip itu nggak boleh, itu bagaimana Kak? Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam cara kita ngasih tahu ke teman kita kalau kita kondisinya misalnya lagi puasa atau nggak puasa, itu jangan gibah, posisinya kita tahu gibah nggak boleh, kemudian mereka lagi mau ngegibah gitu ya, ini gimana nih caranya gitu. Makanya jauh sebelum itu dulu saya ingin sampaikan bahwasanya pintar-pintarlah kita memilih teman duduk. Nah, jadi jauh sebelum ke situ ya, sebelum ke situ, maka alangkah baiknya bagi kita untuk pintar-pintar memilih teman duduk atau teman berdiskusi atau teman bergaul seperti itu. Jadi ketika kita sudah memilih dengan tepat teman kita duduk, siapa teman kita duduk, siapa teman kita berdiskusi, siapa teman kita untuk bergaul, maka ketika terjadi suatu hal-hal yang tidak kita inginkan, contohnya potensi-potensi untuk ghibah, maka akan mudah bagi kita, karena kita merasa bahwa kita heart to heart nih. Maksudnya adalah kita tahu nih circle kita adalah circle yang memang niatnya lillahi ta'ala karena Allah. Jadi ketika ada ketergelinciran yang misalnya karena tidak sengaja, maka akan mudah bagi kita menyampaikan pesan itu kepada teman kita, karena kita tahu pertemanan kita ini nggak cuma di dunia,
Pertemanan kita nih sama-sama kita niatkan untuk sampai ke akhirat gitu. Jadi ketika kita sampaikan kepada teman kita, meskipun teman kita tergelincir gitu ya, kita sampaikan, insya Allah pasti mereka nggak akan tersinggung. Insya Allah pasti mereka akan menerima dengan lapang hati. Karena dari awal tadi kita sudah memilih dan berhati-hati dalam mencari teman duduk, mencari teman berdiskusi. Tapi ketika kita sudah terlanjur gitu ya, bahasanya berada di lingkungan yang memang tidak terlalu mendukung secara rohani gitu ya terhadap diri kita, ya kita tetap punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Nah tadi kalau misalnya Raihana tanya, terus gimana caranya nih Kak kalau misalnya kita terlanjur berada di lingkungan yang memang tidak 100% healthy secara din gitu ya. Ini harus gimana nih Kak gitu kan, nggak enak lah, takut dimusuhin, takut dan lain sebagainya. Nah ini hal yang harus kita note gitu ya, bahwasanya jangan sampai kita lebih takut dimusuhin sama manusia karena kita mengingatkan suatu kebaikan, tapi kita nggak takut buat dimusuhin sama Allah karena kita nggak peduli gitu terhadap penilaian Allah kepada kita. Kita lebih peduli terhadap penilaian orang-orang ini daripada Allah kepada kita gitu. Nah jadi ini mindset yang perlu ditanamkan banget kepada diri kita. Mana sih penilaian diri kita, yang mana sih yang kita cari gitu. Jadi kita nggak akan pernah takut yang namanya kehilangan orang, kehilangan pertemanan, kehilangan apapun itulah ya yang ada di dunia ini. Selama kita mengutamakan Allah dalam bertindak tanduk, maka insya Allah kita nggak akan takut gitu. Mungkin fase-fase kehilangan akan ada, fase-fase ketakutan akan ada, fase-fase yang menyedihkan juga akan ada, tapi insya Allah kalau kita niat lillahi ta'ala karena Allah, pasti akan Allah permudah. Jadi tipsnya mungkin itu ya, jadi teguhkan keimanan, teguhkan prinsip dalam hidup, dan niatkan segala sesuatu itu karena Allah. Allah ya. Dan tentunya dengan kata-kata yang baik ya, jangan yang menyinggung, jangan yang kayak kamu tukang gibah dasar dan lain sebagainya, dosa lu ini dan lain sebagainya, jangan kasar. Tetap menggunakan adab-adab yang semestinya lah. Kalau misalnya ditanya adabnya gimana, semua orang pasti tahu lah sebenarnya. Ini hal-hal yang basic ya, basic manners gitu, kita tahu lah gimana cara mengingatkan orang dengan baik kayak gitu. Jadi dengan bahasa yang santun, dengan konteks yang tepat, dan tidak dengan cara yang menyakiti seperti itu. Iya, insya Allah banget ya tadi ilmunya dan apa ya yang udah kita pelajari gitu ya satu persatu itu sungguh-sungguh luar biasa ya teman-teman. Apa itu ghibah, kemudian kalau kita kaitkan dengan puasa itu bagaimana. Nah di sini kalau saya simpulkan sendiri bahwasanya ketika ghibah itu sebaiknya itu kita hindari ya teman-teman, karena disinilah ladang dosa itu semakin menumpuk gitu. Karena di sisi lain kita menumpuk dosa kita sendiri, kita juga menanggung dosa teman-teman yang kita omongin gitu kan ya Kak Pauline, betul ya. Karena makanya gitu kita sebagai seorang hamba itu bagaimana caranya kita mematuhi perintahnya, kemudian menjauhi larangannya dengan sebaik mungkin dan dengan semaksimal mungkin gitu. Karena padahal ghibah atau gosip itu sendiri kan hal kecil ya Kak, maksudnya nggak kerasa gitu, cuma lewat mulut omongan, tapi ternyata itu menilai makna atau nilai penilaian Allah tuh yang sangat berat juga gitu. Karena dalam Al-Hujurat tadi udah jelaskan juga sama Kak Pauline di ayat 12 bahwasanya kita harus menjauhi dari prasangka buruk itu sendiri gitu ya. Karena mungkin itu hal sepele dari omongan kita, tapi itu sangat berarti buat kita, penilaian kita di hadapan Allah gitu. Makanya kita selalu gantungkan diri kita dalam setiap apapun, baik itu di bulan Ramadan maupun bulan-bulan yang lainnya, kita harus penuhi hidup kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat dan yang berfaedah dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan bergantungan dengan manusia juga. Tadi kalau kita simpulkan bahwasanya tadi udah jelas banget ya tips, kemudian cara agar kita itu menghindari dari ghibah, kemudian cara kita buat memberikan nasihat gitu ya kepada teman-teman yang mungkin biasa gosip atau ghibah itu sendiri gitu. Ya oke. Gitu aja mungkin Kak Pauline, atau mungkin ada tambahan terlebih dahulu untuk kayak kata-kata motivasi gitu untuk teman-teman. Oke, closing statement mungkin ya. Iya, boleh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk LDK Al-Kahfi ya yang sudah memberikan kesempatan nih untuk ngobrol-ngobrol seru banget sama Raihana dan tentunya teman-teman yang lain di sini. Satu kesempatan yang luar biasa bagi saya. Dan mungkin untuk closing statement ya untuk obrolan kita tentang ghibah di bulan Ramadan gitu ya. Jangan pernah kita merasa rendah diri untuk terus memperbaiki diri di hadapan Allah, karena sejatinya kesempatan dan pintu ampunan dari Allah itu sangat luas. Jadi jangan pernah merasa kita terlambat untuk memperbaiki diri,
Jangan sampai kita merasa terlalu buruk untuk melangkah ke jalan yang lebih baik. Dan tentunya selalu utamakan penilaian Allah terhadap kita dibandingkan penilaian manusia yang lain terhadap kita. Karena sejatinya yang akan menjadi penentu kita di yaumul hisab kelak adalah bagaimana Allah menilai kita, bukan bagaimana manusia menilai kita. Jadi sempurnakan iman kita dari iman yang pertama sampai poin iman yang terakhir, karena insya Allah dengan kesempurnaan iman itu, keseimbangan prinsip iman itu akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang baik insya Allah, dunia dan akhirat. Oke, insya Allah ya, oke, siap. Untuk kali ini makanya jadi pilihan ada di tangan kita ya, mau ngaji atau ghibah. Nah, di bulan Ramadan ini bulan penuh rahmat, sayang banget kalau malah dipakai buat nambah dosa gitu ya. Jadi untuk tantangan kita sebagai pendengar gitu, pendengar podcast obrolan Ramadan LDK Al-Kahfi kali ini itu coba sehari deh kita hindari ghibah atau gosip itu sendiri. Kalau berhasil kita coba besok dan seterusnya. Gitu mungkin dari saya, kemudian dari Kak Pauline. Tadi beberapa udah menyampaikan statement juga. Terima kasih atas waktunya Kak Pauline. Maaf juga jika ada tutur kata atau yang mungkin kurang berkenan di hati Kak Pauline. Saya juga. Maaf juga. Ya, okay. Sama. Terima kasih. Selamat siang juga. Terima kasih atas semua pendengar, kemudian Kak Pauline juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.